Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Minggu Advent yang ketiga. Mari kita dengarkan ayat yang Minggu Advent yang ketiga. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada kita mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pasta, guna kain untuk kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan kepada mereka pohon perhiasan kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Yakobus 5 ayat 7-8. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 9 dan 10. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi dari nomor 44 ayat 1 dan ayat 2. Hai orang Kristen, sambutlah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita angkat pujian kita sejak hari ini. Dengarlah hukum Taurat yang tertulis dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan ke-10. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi nomor 686. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sungguh indah hatiku pada Yesus Tuhanku, memberikan kehidupan bagiku yang mau binasa. Dosaku ditebus oleh Yesus penebus. Marilah kita membaca epistel pada minggu hari ini yang tertulis di Mazmur 126 yang kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca secara responsoria. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Waktu itu bangsa terlawan di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Berikanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil merabut benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 591. Hosiana
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengar warta gereja kita pada minggu hari ini. Minggu Advent yang ketiga, 13 Desember 2020. Dengan topik minggu, mengulu sohasurahan di haroroni Tuhani, hidup tak bercatat pada kedatangan Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di HKB Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta yang pertama, anak lahir. Pada hari Sabtu 28 November 2020, telah lahir seorang putri bagi keluarga RB Menalu, Teboru Hutauruk, dari Jalan Semeru, sektor Pekanbaru Tonga. Anak yang lahir berserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat meninggal. Pada hari Senin 7 Desember 2020 telah meninggal dunia Bapak Sabar Tua Huta Galung, umur 73 tahun, suami dari Ibu Lino Boru Sitohang dari Jalan Perintis nomor 8B, sektor Lau Baru. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Sabtu 12 Desember 2020 telah meninggal dunia Bapak Victor Hamonangan Silitonga, Opu Christian Doli, tutup umur 80 tahun, alamat Jalan Kampar Gang Kampar 3 nomor 23, sektor Rintis. Tuhan kiranya memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. B. Suara Koinonia. Yang pertama, Minggu Advent. Advent ketiga pada minggu hari ini 13 Desember 2020 yang membawa krans Advent dari kaum Ina. Pada minggu Advent keempat, minggu 20 Desember 2020, yang membawa krans Advent dari Ama. Yang kedua, baptisan kudus. Pada hari Sabtu 26 Desember 2020, pada Natal kedua, diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita. Belajar Marguru diadakan pada hari Senin 21 Desember 2020, bertempat di gereja dimulai pukul 15 WIB. Bagi jemaat yang anaknya akan dibaptis dapat mendaftar dengan membawa surat pengantar
dari Sintua sektor masing-masing. Yang ketiga, rapat program HKBP Resort Pekanbaru. Pada hari Kamis 17 Desember 2020, diadakan rapat program HKBP Resort Pekanbaru bertempat di Gedung Eksaudi HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Peserta Uluan Huria, Parhalado Parataun Huria, Bestur Resort, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, dan Diakonia atau yang mewakili. Yang keempat, badan usaha. Diberitahukan kepada jemaat gereja kita yang bersedia mengelola kantin Sopo Godang agar dapat kiranya membuat permohonan bersedia mengelola kantin Sopo Godang dan diserahkan kepada pengurus badan usaha paling lambat hari Selasa 15 Desember 2020. Dan setelah masuk surat permohonan bersedia mengelola kantin Sopo Godang ke pengurus badan usaha, akan dilakukan bidding pada hari Jumat 18 Desember 2020 untuk menetapkan pemenang. Demikianlah diberitahukan dari pengurus badan usaha kepada seluruh jemaat gereja kita. Yang kelima, pelajar CD. Mulai minggu hari ini 13 Desember 2020, pelajar CD diliburkan belajar untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Yang keenam, perayaan Natal. Sabtu 19 Desember 2020, Natal Remaja dan Sabulung, live streaming masuk pukul 18 WIB di gereja ini. Pada hari Minggu 20 Desember 2020, Natal sekolah minggu secara online dimulai pukul 07.30 WIB. Yang ketujuh, gereja telah menerima sumbangan 1 set drum dan 1 buah gitar bass elektrik seharga Rp20.439.999 dari keluarga Amang R. Sinambela Berhuta Galung, Sektor Lau Baru, dan keluarga Insinyur Riki Sinambela Boru Pangaribuan dari Sektor Padang Bulan 3. Gereja telah menerima sumbangan dari keluarga berupa 10 buah tiang paralon, pengaman taman, dan 2 galon cat air ukuran 5 kg untuk pengecatan gapura Jalan Mustika dari keluarga Jebakara Boru Sibarani dari Sektor Pandau Permai. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan kepada gereja. Yang kedelapan, kebaktian minggu. Panduan ibadah sekolah minggu tetap dibuat oleh gereja kita untuk dilaksanakan di rumah masing-masing secara online dengan channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Paduan ibadah harian sesuai dengan almanak HKBP yang dipersiapkan pengulangan Nagok-Tiki di gereja kita hadir lebih awal mulai pukul 05 WIB setiap harinya. Silakan mengikutinya dalam channel YouTube Suara Pergudungan HKBP Pekanbaru. Suara Marturia, ibadah perayaan Natal. Ibadah perayaan Natal warga binaan Rutan Pekanbaru bersama Marturia HKBP Pekanbaru diadakan pada hari tanggal Sabtu 19 Desember 2020 pukul 09 WIB. Khotbah Pandita Bakti J. Situmorang MTH melalui live Zoom dari Studio Mini Marturia HKBP Pekanbaru. Suara diakonia. Kita doakan jemaat kita yang sakit dalam perawatan dan pemulihan. Abang Pandita Resort, Pandita Belahmri Manisi Tompul yang masih dirawat di rumah. Nyonya R. Situmorang, Situa R. Buru Tempu Bolon dirawat di rumah Sektor Arengka Indah. Dr. Wilfried Pangaribuan, Sektor Pengayoman. Nonya Pasaribu E. Boru Panjaitan
di RSUD Pekanbaru, sektor Pekanbaru Tonga. Angel Grace Pasaribu dirawat di rumah, sektor Pangayoman. Nonenai Bahu Boru Tauruk Opulusi, sektor Padang Bulan 1. Jemaat yang sakit menahun, yang pertama M. Butar-Butar, sektor Arengka Indah. Nyonya Sintua Insinyur MH Situmorang, R. Boru Simatupang, sektor Lau Baru. Ujahan Syahan, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Desregar, sektor Unorejo. Nyonya Tambunan ER Boru Merpaung, sektor Padang Bulan 3. Tirani Boru Sidabutar, sektor Rintis. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Kita angkat pujian kita puji Tuhan, kita bernyanyi nomor 743. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku, mengikuti jalan salib-Mu, serta mudahnya jiwaku, walau susah perjalananku, dengan Roh-Mu jalanku menguatkan hati jiwaku, memuji pemuliaan-Mu hingga tibaku di rumah-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Abang dan Ninang, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita minggu hari ini, Minggu Advent yang ketiga, adalah dari 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 16 hingga ayat ke-24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sebuah kebahagiaan jika seseorang yang bersekolah atau kuliah misalnya, kemudian mengakhiri pendidikannya dengan baik sampai akhirnya. Tentu itu sebuah kebahagiaan. Adalah sebuah sukacita yang luar biasa apabila seseorang yang pernah bekerja di perusahaan, di kantor, di sekolah,
atau dimanapun dia bekerja, kemudian sampai akhirnya dia pensiun. Dia memasuki purna bakti karena telah menyelesaikan pekerjaannya. Adalah sebuah sukacita jika seseorang yang sudah lama mempersiapkan diri dan menanti-nanti akhirnya dia melangsungkan perkawinan dan kedapatan tak bercacat. Tentu itu adalah sebuah sejahtera, adalah sebuah sukacita bagi seseorang. Demikian juga dengan kita. Kalau sebuah pekerjaan kita mulai sampai pada akhirnya bisa kita kerjakan dengan baik-baik dan berhasil, tentu itu adalah sebuah kebahagiaan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini topiknya adalah hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Hidup tak bercacat. Magulu di bagasan naso hasurahan di haroroni Tuhan Yesus Kristus. Mungkinkah itu? Mungkinkah kita menjadi orang yang tak bercacat? Atau apakah maksud dari firman Tuhan ini? Kalau kita dituntut untuk hidup tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sebabnya ialah sering kita mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang betul-betul tidak bercacat. Semua orang punya kelemahan, punya keterbatasan, kata kita. Jadi apakah tuntutan firman Tuhan ini hidup tak bercacat di hadapan Tuhan? Apakah ini mungkin, saudara-saudara? Nah, saya kira inilah yang disuarakan oleh firman Tuhan bagi kita pada minggu Advent yang ketiga ini. Berulang kali kita mendengar perayaan minggu-minggu Advent ini selalu berhubungan dengan kedatangan, kematian, kebangkitan, dan keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ketiga Advent ini, Amang Inang dan saudara-saudara, ini selalu dihubungkan dengan peristiwa yang besar yang menjadi puncak iman kita, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sukacita kita waktu kita mau menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, sekaligus juga dalam menyambut, mempersiapkan diri dalam perayaan peringatan kelahiran Tuhan Yesus atau Natal, berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi puncak dari karya keselamatannya. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa di pokok iman kita inilah yang menjadi pusat atau nuklir dari iman kita. Oh, andai kata Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita, menebus dosa kita, tetapi dia tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil, sia-sia jugalah kita mengimani dia. Tetapi Yesus yang mati itu untuk menebus dosa umat manusia, dia juga adalah Tuhan yang bangkit, mengalahkan kematian yang menjadi musuh kita yang paling besar, dan itu membawa kepada kita keselamatan. Saudara-saudara, waktu Yesus digantung di kayu salib, dia berumur 30 tahun. Kira-kira 30 sampai 31 tahun. Jadi coba bayangkan seseorang yang berumur 30 tahun, mungkin kalau manusia sekarang bisa kita sebut itu adalah puncak dari kekuatannya, puncak dari kesehatannya, puncak dari kecemerlangannya bekerja, berpikir, dan berkarya. Umur 30 tahun. Kita yang pernah berumur 30 tahun kita masih ingat. Disitulah masa hagugon, masa di dia woi kita yang mendungdung sudah di bagasan mulut tahun. 30 tahun itu adalah gambaran dari puncak kesehatan seseorang. Tetapi di puncak kesehatan, puncak kekuatannya itu, justru disitulah Tuhan kita, Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Dia seperti anak domba, disebutkan dalam kitab suci, yang tak bercacat dalam kesehatannya, dalam kekuatannya, dalam masa kecemerlangannya. Justru sepertinya dia berakhir di kayu salib pada masa itu.
Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dialah manusia yang tidak berdosa, tidak memerlukan pengampunan dosa. Dia digambarkan sebagai anak domba yang tak bercacat, yang dalam kesehatan yang luar biasa, dan dia digantung di kayu salib. Saudara-saudara, maka merenungkan Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib, yang adalah sempurna, yang adalah tidak bercacat, itu yang membuat kita harusnya sebagai orang Kristen memiliki kekuatan untuk melihat bahwa memang kita harus mau meniru, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Merenungkan Tuhan Yesus dalam kesempurnaannya, memberi kekuatan kepada kita supaya kita mau terus memperbaharui diri kita, supaya kita terus mau merubah diri kita ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan dari kita. Saya kira itu Amanginang. Masalahnya sekarang banyak orang mengatakan nobody is perfect, gak ada orang yang sempurna. Lalu alasan tidak ada orang yang sempurna ini dipakai, kadang-kadang dipakai orang juga menjadi alasan untuk tidak melakukan yang baik, untuk tidak membantu temannya. Gak ada orang yang sempurna, Amang Pendeta, katanya gitu. Apalagi banyak sekarang orang Kristen, tapi di Riau ini saya dengar hampir gak ada lagi orang yang bilang seperti itu ya. Aiwa Mamang Pendeta, Aizol Madopeiba, katanya. Atau sering juga dikatakan mangatusi mahamu ai di portibio DP iba. Jadi maksudnya Amanginang, apakah kita sesudah nggak jadi manusia lagi baru kita bisa berbuat baik, baru kita bisa misalnya melakukan firman Tuhan? Apakah kita sudah, kalau kita nanti sudah tidak berada di dunia ini lagi, baru kita mau melakukan firman Tuhan? Tentu itu hanya semacam alasan ya, bahwa tidak ada orang yang sempurna, semua orang punya kelemahan, tapi janganlah itu dipakai sebagai alasan untuk tidak mau berusaha berbuat atau berubah ke arah yang lebih baik. Saya kira itu Amanginang tuntutan dari firman Tuhan ini. Jadi mungkinkah hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Ini pertanyaan yang sering menggelitik kita. Karena kelihatannya dengan bertambahnya umur, kita tahu Amanginang, kita mungkin kekuatannya semakin lemah, semakin terbatas. Pikiran kita pun tidak secemerlang dulu lagi, iya kan? Ada orang-orang yang berusaha mengadakan perawatan, iya kan? Merawat tubuhnya, merawat hidupnya, pergi ke manicure, pedicure, pergi ke perawatan-perawatan, pergi olahraga, melakukan pola hidup sehat. Kita berusaha untuk itu semuanya. Ya. Orang tua juga seperti itu. Kita berusaha mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh dengan baik. Kadang-kadang kita heran juga Amanginang ya. Saya juga takjub ya kalau melihat waktu kita pergi ke Soposurung, waktu itu berjalanlah anak-anak siswa SMA Yayasan Soposurung itu pergi ke kolam renang di Belige sana. Dan mereka itu berjalan berkelompok, artinya berbaris, pergi ke kolam renang sana. Kalau Amanginang lihat, kita bayangkan inilah tiang negara. Ya. Kita lihat ada orang yang begitu baik, anak-anak yang dipersiapkan dengan baik. Makanya saya pernah ketemu dengan seseorang yang katanya dia diterima di Akpol misalnya atau di Akademi Militer. Katanya salah satu syaratnya fisiknya harus betul-betul baik. Ya kan, giginya harus baik, tangannya, kakinya, kulitnya, sampai katanya nggak boleh ada jerawat lebih dari 2 di punggungnya. Jangankan di wajahnya, di punggungnya pun nggak boleh ada jerawat lebih dari 2. Nah, kalau kita Amanginang bagaimana? Makanya kemarin pernah juga ada Brigjen Bangun, Wakapolda di sini bilang, kalau ada sekarang anak-anak yang tidak diterima atau kesulitan masuk ke sekolah kedinasan karena giginya,
itu yang salah pasti orang tuanya. Karena apa? Karena berarti orang tuanya tidak memperhatikan perkembangan geligi anaknya. Jangan karena syarat-syarat fisiknya, misalnya anak-anak tidak bisa masuk atau ikut ke sekolah-sekolah yang diidam-idamkannya. Jadi kalau ada yang salah dengan kekurangan fisiknya, hanya karena masalah gigi, hanya masalah ada keterbatasan fisik yang lain, mungkin itu bisa juga tanggung jawab orang tuanya, ya kan? Kita heran melihat ada orang seperti itu yang nyaris sempurna, tubuhnya atletis, bagus, wajahnya bersih, gitu ya. Ada orang seperti itu menyenangkan. Kadang-kadang kita pikir ini hampir seperti malaikat gitu, nggak ada kurangnya. Udah pintar, bagus lagi, sopan lagi, ramah lagi, kan gitu kan? Ada anak-anak seperti itu. Kita kepingin melihat orang-orang seperti itu, dipersiapkan secara fisik. Tentu orang tuanya sudah banyak berkorban untuk itu dan mempersiapkan dengan baik. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara, yang dituntut Tuhan di sini, sebagaimana kita baca dalam ayat 23 tadi, bukan hanya kita terpelihara secara fisik atau jasmani, tapi lebih jauh dikatakan supaya kamu sempurna dan tak bercacat di dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi bukan hanya fisiknya, bukan hanya raganya, tapi juga lebih kepada roh dan jiwanya. Maksudnya di sini mentalnya, hidup kerohaniannya, spiritualitasnya. Tentulah kita berharap anak-anak kita, masa depan gereja, masa depan keluarga, masa depan negara ini adalah anak-anak yang seperti itu, yang sehat secara jasmani, tapi lebih daripada itu sehat secara rohani, mentalnya, kesiapannya, dan spiritualitasnya. Saudara-saudara, kita bersyukur ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk itu. Jadi kalau dikatakan di sini, adakah orang yang tak bercacat sampai kedatangan Tuhan? Sekali lagi ini mengajak kita untuk merenungkan betapa Tuhan Yesus Kristus yang adalah sempurna menjadi teladan bagi kita. Itu memberi kekuatan kepada kita supaya kita mau melatih diri, mau memperbaiki diri, mau merubah diri, mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mungkinkah itu? Ini menjadi tuntutan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka sebagai orang Kristen kita mengatakan kita harus mau terus merubah diri, mau terus memperbaharui diri, mau terus belajar dalam kehidupan kita ini. Orang yang berkeluarga terus belajar bagaimana sebenarnya hubungan hidup sebagai pasangan, sebagai suami istri. Sebagai orang tua kita terus belajar bagaimana seharusnya kita bersikap kepada anak-anak kita. Jangan-jangan nasihat-nasihat kita, perintah kita masih tetap sama kepada anak-anak kita, padahal zaman sudah berubah dan berkembang dengan cepat. Bagaimana kita berteman, bagaimana kita misalnya berinteraksi dengan saudara-saudara kita, terutama kita yang berada di perantauan ini, di diaspora, di Riau ini, ya kan? Orang Batak itu hebat, kata seseorang. Apalagi orang Batak itu sekarang ini terkenal di Riau. Karena hampir sebenarnya ini 80% ini Riau ini tanahnya orang Batak katanya. Kalau dijejerkan surat tanah orang Batak dari Pekanbaru sampai ke Riau mungkin gak cukup katanya. Karena orang Batak itu di mana-mana ada tanahnya luas-luas. Mulai dari tanah yang suratnya asli sampai yang palsu. Kan gitu. Kalau dijejerkan sampai di Medan gak cukup ini jalan raya ini. Itulah karena banyaknya. Hampir katanya dikuasai oleh orang Batak. Semua tanah yang ada di Riau ini. Saya nggak tahu benar atau enggak itu Amanginang. Tapi kita harus sadar, kita pun di sini sebagai pendatang. Kita di sini sebagai peziarah itu. Maka kita harus menjaga sikap kita. Jangan arogan karena kita memiliki kekayaan, karena memiliki kekuasaan, pengaruh, lalu kita tidak ikut aturan, bertindak semena-mena. Jadi ini penting juga Amanginang peringatan bagi kita, bagaimana kita belajar terus berinteraksi dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita yang mungkin berbeda agamanya, berbeda
kepercayaannya, apalagi di akhir-akhir tahun ini. Kita harus terus menjaga diri, dan ini tugas kita semua. Saya bukan menakut-nakuti, ini tugas warga gereja semuanya ya. Kita berdoa mudah-mudahan pilkada yang berlangsung sekarang ini mungkin tidak langsung berhubungan dengan kita, tapi di beberapa tempat di negara kita ini tidak membawa gejolak. Artinya ini juga tugas kita sebagai warga negara, sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadirkan ketentraman, kedamaian di tengah-tengah lingkungan kita ini. Memang saudara-saudara, nasihat-nasihat yang kita temui dalam perikop ini, 1 Tesalonika ini adalah nasihat secara umum dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Pada waktu itu Amanginang, Paulus rupanya mengajarkan pentingnya orang Kristen hidup dengan berjaga-jaga, bersiap-siap. Dan Paulus kalau kita baca Amanginang 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, ada semacam keyakinan di dia bahwa hari Tuhan itu sudah begitu dekat. Hari Tuhan itu bukan masalah nanti lagi. Kalau kita baca di depan perikop kita ini, Tuhan itu akan segera datang waktu kita tertidur katanya. Atau waktu kita sedang terjaga, ayat 10. Tuhan akan datang waktu kita sudah tidur. Tidur maksudnya di sini sudah mati atau sedang terjaga, artinya masih hidup. Jadi ada keyakinan Paulus, pengharapannya yang begitu kuat bahwa Maranatha itu, kedatangan Kristus kedua kali itu akan dekat, akan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Makanya dia pesan-pesannya ini begitu praktis. Iya kan? Dia menekankan nasora mangula unangi mana mangan, 2 Tesalonika pasal 3. Yang tidak mau bekerja nggak usah makan, gitu. Nggak patut dia mendapat makanan. Atau yang kita baca di sini, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, dan lain sebagainya. Jadi pesan-pesan praktis ini seperti menekankan pentingnya seorang Kristen memang siap sedia setiap kali. Karena sebagaimana disebutkan dalam firman Tuhan ini, Tuhan pun datang seperti pencuri pada malam hari. Andai kata kita tahu kapan pencuri datang ke rumah kita pada malam hari, tentu kita akan terjaga terus. Tapi tidak ada yang tahu. Maka kita perlu mawas diri, perlu terus bersiap sedia. Saudara-saudara yang kekasih, maka Paulus di sini mengatakan kepada kita semuanya, inilah nasihat-nasihat praktis. Tetaplah berdoa, ayat 17. Kita semua tahu hidup doa itu adalah napas bagi orang Kristen. Waktu orang Kristen sedang berdoa, dia sedang bernafas secara rohani. Seseorang yang tidak berdoa, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, coba bayangkan, adalah seorang yang tidak bernapas. Orang yang tidak bernapas selama 3 menit, mungkin harus pergi dibawa ke IGD. Tapi jangan dicoba Amanginang ya. Kalau sampai 3 menit kita nggak bernapas, kita mungkin akan langsung koma. Nggak boleh lebih daripada itu. Tapi karena kita bernapas, ada sirkulasi udara misalnya di tubuh kita ini, maka kita mendapatkan kehidupan. Kan begitu. Jadi doa itu bagi orang Kristen, terus kita dengarkan, itu adalah nafas kita. Cara kita bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Cara kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Cara kita menjangkau Tuhan, karena Dia berada di tempat yang tidak terjangkau. Tetapi dengan doa, dengan penyerahan diri, dengan permohonan, kita bisa bersatu dengan Tuhan Allah kita. Yang kedua dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya kira ini salah satu kebahagiaan yang luar biasa Manginang, kalau seseorang bisa mengucap syukur. Tapi kalau kita baca di situ, coba kita baca di situ Manginang, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1, 2, 3. Enggak dikatakan di situ mengucap syukurlah karena segala hal. Bukan karena negara ini sedang ribut, sedang rusuh misalnya, lalu bilang puji Tuhan, syukurlah Tuhan negara ini. Kan enggak benar itu kan? Atau waktu kita dengar seseorang sedang sakit atau meninggal dunia, puji Tuhan. Bukan itu tentu maksudnya. Kalau dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan karena segala hal, berarti ada
di waktu dan kesempatan di mana kita bisa mengucap syukur meskipun keadaan sulit, meskipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Ini kelebihan kita harusnya Manginang sebagai seorang anak Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Karena ternyata enggak semua yang kita rencanakan persis seperti itu datang kepada kita. Tapi meskipun keadaan tidak baik, keadaan susah, kita dalam ketakutan, tetapi orang yang mengucap syukur itu menjadi kekuatan, menjadi imun bagi dia. Apalagi menghadapi masa-masa sulit seperti ini karena pandemi ini. Kemudian dikatakan juga Amanginang, sesudah itu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini bukan berarti bahwa kita harus coba narkoba dulu, baru tahu kita bahwa narkoba itu tidak baik. Bukan itu maksudnya. Atau coba-coba dulu yang lain, supaya kita tahu itu tidak baik. Kita sudah punya cukup pengalaman, pengertian. Kan begitu maksudnya. Jadi ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Ini berarti ya Manginang, bahwa kita memang harus mau belajar dari apa yang telah kita alami. Kalau kita lihat sekarang keadaan tidak baik pun, kita harus bisa melihat bahwa pada akhirnya ini Tuhan akan memberikan yang baik. Kemarin kita dengar Sinode Godang HKBP ke-65 sudah berakhir. Sempat kita dengar ada kisru, ada ribut, ada ketidaksesuaian, tapi kita berharap juga pada akhirnya keadaan membaik. Hari ini kita bersyukur pimpinan gereja kita yang baru, Eporus, Sekretaris Jenderal, para kepala departemen, dan para preses yang 32 orang itu akan dilantik dalam ibadah di HKBP Piara Jatarutung sebagai pusat dari HKBP. Kita bersyukur meskipun ada gejolak, ada semacam banyak kesulitan, pertimbangan yang kita dengar di media sosial, dari berita-berita yang kita ikuti, akhirnya kita bersyukur. Kita tahu Tuhan akan memberikan kebaikan pada akhirnya. Jadi ujilah segala sesuatu, pada akhirnya peganglah yang baik. Banyak yang membuat kita bingung, tapi pada akhirnya mana yang baik, itulah yang kita pegang. Saudara-saudara, maka nasihat-nasihat praktis ini saya kira berlaku juga untuk kita pada masa ini. Melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan diri dari segala macam jenis kejahatan. Ayat 22, saudara-saudara, kita ini memang cenderung jatuh ke dalam dosa. Kita cenderung lemah. Karena itu kalau tahu kita lemah, jangan coba-coba untuk mendekati dosa. Adalah kebodohan yang luar biasa kalau kita tahu kita udah lemah, kita suka tergoda, tapi masih juga kita pergi ke situ. Tepat jonok-jonok tuh sih. Itu kan kebodohan luar biasa itu kan. Justru karena kita tahu mungkin kita lemah, kita mudah tergoda, mari kita menjaga diri, mari kita membatasi diri. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat pada akhirnya pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus semuanya akan menjadi baik. Ini mengajak kita untuk berpikir melihat masa depan, future oriented. Berbahagia orang yang future orientednya, yang orientasinya masa depan. Tapi kalau orang yang selalu lihat ke belakang, selalu terbeban dengan masa lalu, susah itu Manginang, banyak bebannya itu. Menurut sebuah survei, saya bukan mau membeda-bedakan ya, tapi ini hanya semacam kekhususan, atau mungkin ini kalau bisa dikatakan perbedaan laki-laki dan perempuan. Katanya Manginang, nggak tahu Manginang setuju atau enggak, laki-laki itu dia itu cenderung orientasinya itu future, masa depan. Makanya dia pikir, istriku, ayolah kita jual emasmu itu supaya kita nanti buka usaha di sana. Saya dengar bagus di sana prospeknya gitu. Atau kalau ada persoalan dengan keluarga, si suami bilang, aduh mama sudahlah, lupakanlah itu, kita buka lembaran barulah. Gitu ya. Never mind lah, gak usah terlalu dipikirin lah, gitu ya. Itu katanya survei itu. Tapi kalau perempuan apa Ginang, maaf ya, ini menurut survei itu, katanya dia itu lebih cenderung orientasinya ke masa lalu. Misalnya suaminya ngajak investasi di sana,
Istrinya bilang, aduh papa, nggak usahlah kau jual itu emas itu kan warisan dari mama saya itu emas itu. Biarlah kau kerja di situ aja tempatmu biasa. Pokoknya kita sama-sama ngumpul satu rumah. Cor berpikir tong ina teh mau dua tataring kan buah mahami, tulu tataring, kan? Dan kalau pernah misalnya suaminya itu melakukan yang tidak baik kepada istrinya, ingat terus istrinya itu. Lalu waktu suaminya marah-marah, istrinya bilang, loh mau kau tempeleng aku ya? Kayak 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun lalu pernah kau tempeleng aku, mau kau buat lagi seperti itu sekarang sama saya? Katanya gitu. Yang lalu-lalu diingat-ingatnya. Saya tidak bermaksud perempuan tidak berorientasi masa depan, pasti merencanakan masa depan. Tapi kecenderungan-kecenderungan itu Mang Inang mungkin menjadi peringatan bagi kita. Kita perlu memang melihat pada akhirnya. Kalau kita melihat pada akhirnya semuanya akan baik pada kedatangan Tuhan Yesus, mari kita berpikir. Kalau ada kesulitan sekarang, nggak usah terlalu dibesar-besarkan lah. Nggak ada orang yang sempurna, bukan berarti alasan untuk tidak melakukan yang baik. Nggak ada orang yang sempurna, bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Hari ini, di jemaat kita ini juga, saya sudah bilang sering di sini, tantangannya jemaat kita semakin besar, sekaligus juga tantangannya adalah bagaimana kita membuat persekutuan di gereja kita ini menjadi kokoh dan mantap. Ini yang Mang Inang. Pada akhirnya semuanya akan baik. Mari kita berpikir pada akhirnya semuanya akan baik. Kalau di sini ada susah, ada gejolak, ada ketidaksepahaman, nggak apa-apa. Pikirkanlah pada akhirnya semuanya akan baik. Asal kita hidup tertib, asal kita hidup mengikuti aturan. Saya kira Tuhan menginginkan itu semua dari kita. Inilah cara kita Mang Inang untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya dengan hidup berjaga-jaga, dengan hidup bersiap, dan juga berorientasi pada masa depan, di mana masa depan dijanjikan Tuhan yang penuh pengharapan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang kami dengarkan hari ini mengingatkan kami betapa Tuhan menginginkan kami menjadi orang-orang yang hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami pengertian, memberikan kepada kami akal budi, perasaan, dan juga pengalaman-pengalaman yang Kau berikan kepada kami, sehingga semuanya itu Tuhan bisa menjadi alat kami untuk mempersiapkan diri kami untuk terus berjaga-jaga, hidup dalam ketertiban, hidup dalam aturan-aturan yang ditetapkan untuk menuju kepada kebaikan. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Mu, mengajak kami semuanya Tuhan dalam masa penantian ini supaya kami menjadi orang-orang yang tetap berpengharapan pada masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya semua akan baik karena Tuhan yang menyediakannya bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami untuk gereja-Mu, Tuhan yang telah menetapkan pemimpin yang baru di tengah-tengah gereja-Mu HKBP melalui Sinode Gudang ke-65 yang berakhir kemarin. Berkatilah Tuhan perjalanan gereja-Mu. Berkatilah para pemimpin yang telah Kau pilih. Berikan kepada mereka hikmat dan kuasa supaya mereka Tuhan berhikmat dan berkuasa yang daripada-Mu Tuhan untuk memimpin, mengayomi seluruh warga jemaat secara khusus gereja HKBP dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini, dan semua rencana dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan mendahului kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi ya Mang Inang dan mengumpulkan persembahan.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikmu semua, ku serahkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah, Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.